Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo semuanya. Balik lagi bersama aku Bayu Syanwaji Solihin. Nah teman-teman, bagaimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Nah di video kali ini aku akan membahas kasus yang cukup menggemparkan warga Indonesia ya teman-teman. Tahun lalu lah. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa itu hacker? Nah, hacker adalah seseorang yang memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tentang sistem komputer dan jaringan, serta memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan memodifikasi sistem tersebut. Istilah hacker sebenarnya memiliki beberapa makna yang berbeda tergantung pada konteksnya. Secara umum, ada dua jenis hacker yang sering disebut nih teman-teman. Yang pertama itu ada hacker etis atau ethical hackers, juga dikenal sebagai white hat hackers atau penetration tester. Hacker etis ini adalah individu yang menggunakan keahlian teknis mereka untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem keamanan komputer dan jaringan dengan tujuan meningkatkan keamanan. Jadi hacker etis ini untuk mereka bekerja dengan izin dan kesepakatan dari pemilik sistem untuk membantu menemukan dan memperbaiki kerentanan yang mungkin dapat dieksploitasi oleh hacker jahat. Nah, yang kedua ada hacker jahat atau malicious hacker, juga dikenal sebagai black hat hackers atau cracker. Hacker jahat adalah individu yang menggunakan pengetahuan dan keterampilan teknis mereka untuk tujuan yang melanggar hukum atau merugikan orang lain. Mereka dapat mencuri informasi sensitif, merusak sistem, melakukan penipuan, atau melakukan tindakan kriminal yang melibatkan teknologi komputer. Nah, di sini teman-teman udah tahu ya hackers. Nah, yang akan aku bahas di sini adalah kasus kebocoran data oleh hacker Bjorka di Indonesia. Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki data pribadi yang masih kurang kuat dalam segi keamanan. Nah, karena kelemahan tersebut, muncullah beberapa kasus-kasus peretasan data yang terjadi di Indonesia. Nah, dari permasalahan tersebut, muncullah kasus yang dibicarakan oleh banyak orang, yaitu tentang peretasan data oleh hacker bernama Bjorka. Nah, Bjorka adalah salah satu hacker yang disebut-sebut banyak orang yang meretas informasi penting di Indonesia. Nama dia muncul sejak bulan Agustus tahun 2022 lalu terkait peretasan data yang terjadi di Indonesia. Jerat hukum peretasan oleh hacker merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam sistem elektronik milik orang lain yang bersifat pribadi dengan cara meretas dan tanpa sepengetahuan orang tersebut. Nah, hacker Bjorka telah melanggar banyak undang-undang karena tindakannya menjual data sensitif, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Secara khusus, ia dapat dijerat UU ITE pasal 30 ayat 1 sampai 3 untuk akses ilegal dan UU PDP pasal 67 ayat 1 sampai 3 karena melanggar perlindungan data pribadi. Ancaman hukuman bagi yang melanggar UU ITE bisa sampai 6 tahun penjara dan atau denda maksimal 600 juta rupiah. Sedangkan UU PDP bisa diancam maksimal 12 tahun penjara dan atau denda maksimal 12 miliar. Namun, terlepas dari keberadaan undang-undang ini, sulit untuk menangkap peretas seperti Bjorka karena keahlian dan kemampuan mereka untuk menghindari otoritas dan menyembunyikan identitas mereka. Nah, apa saja sih data-data yang berhasil diretas Bjorka? Nah,
seolah menjadi bintang utama. Agustus dan September seperti menjadi panggung Bjorka karena konsistensinya membocorkan data-data sensitif, mulai dari data-data pengguna aplikasi startup, data warga sipil yang disimpan instansi negara, hingga data sejumlah pejabat. Nah, pada Agustus 2022, sebanyak 270 juta data pengguna Wattpad berisi password, nomor kontak, hingga nama asli dibobol pada 20 Agustus. Masih di tanggal yang sama, Bjorka juga menyebarkan 26 juta data pelanggan IndiHome berisi nama lengkap, email, gender, NIK, IP address, hingga jejak lama harian. Bergeser ke akhir Agustus, giliran perusahaan provider milik negara yang menjadi target Bjorka. Tak tanggung-tanggung 1,3 miliar data registrasi kartu SIM bocor ke publik, berisi NIK, nomor telepon, nama provider, dan juga tanggal registrasi. Aksi Bjorka tidak selesai di bulan Agustus. Pada 6 September, Bjorka menyasar data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 105 juta data masyarakat disebarkan Bjorka, berisi NIK, nomor KK, hingga nama lengkap. Tak cukup sampai instansi negara, Bjorka mulai menyasar data pejabat. Presiden Joko Widodo menjadi sasaran pertamanya pada 9 September. Bjorka mengulik dokumen rahasia presiden periode 2019 hingga 2024. Surat rahasia dari Badan Intelijen Negara kepada Joko Widodo tak luput dari pertasan ini. Saat dipersulang, giliran data Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate yang dibocorkan berisi alamat, NIK, KK, hingga ID vaksinasi. Bjorka menyatakan hal ini merupakan imbas respon Menkominfo yang menyangkal bahwa terjadi kebocoran data. Di hari yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani mendapat hadiah ulang tahun spesial dari Bjorka. Hacker itu menyebarkan data Puan karena dianggap tidak simpati pada demonstran yang tengah beraksi menolak kenaikan BBM di luar gedung DPR. Sedangkan di dalam gedung DPR itu sedang merayakan ulang tahun Puan Maharani. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tak luput dari sasaran Bjorka. Data Luhut disebar pada 11 September yang berisi nomor telepon, NIK, hingga nama ibu. Selain Luhut, pada 11 September Bjorka juga merilis data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berisi alamat, NIK, nomor telepon, hingga nama istri. Dan hingga 13 September, Menteri Polhukam Mahfud MD dan Ketua PKB Muhaimin Iskandar menjadi pejabat dan tokoh lainnya yang dibocorkan oleh Bjorka. Teman-teman, kenapa sih di Indonesia terjadi kebocoran data, kehilangan data, peretasan data? Nah, penyebab Bjorka meretas data-data di Indonesia yaitu karena terdapat beberapa kemungkinan penyebab mengapa hacker yang dikenal dengan nama Bjorka ini membocorkan data-data penting di Indonesia. Nah, antara lain yang pertama adalah kelemahan sistem keamanan. Nah, Indonesia memiliki kelemahan dalam sistem keamanan data dan sering mengalami kebocoran data. Hal ini memudahkan Bjorka untuk mengakses data-data penting yang ada di Indonesia. Yang kedua, tuntutan finansial. Bjorka mungkin juga melakukan aksinya untuk mendapatkan keuntungan finansial dari data-data yang berhasil diakses, yaitu dijual. Nah, yang ketiga, tuntutan perubahan. Bjorka mungkin ingin menunjukkan kelemahan sistem data di Indonesia dan mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan. Nah, yang keempat, kebencian terhadap pemerintah. Bjorka mungkin memiliki kebencian terhadap pemerintah Indonesia dan ingin menunjukkan kelemahan sistem data
yang dimiliki oleh pemerintah. Namun hingga saat ini motif pasti dari aksi Bjorka masih belum diketahui secara pasti dan masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Nah, sekarang bagaimana sih cara untuk kita sebagai masyarakat Indonesia agar tetap bisa menjaga data kita dengan aman dan tidak terjadi kebocoran data? Nah, solusi untuk kasus ini ada beberapa ya. Saya mengutip dari beberapa artikel yang ditemukan, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus Bjorka. Antara lain, yang pertama, meningkatkan keamanan sistem. Pemerintah dan perusahaan perlu meningkatkan keamanan sistem untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan solusi EDR atau Endpoint Detection and Response yang dapat membantu dalam deteksi, investigasi, dan remediasi insiden secara tepat waktu. Nah, yang kedua, meningkatkan kesadaran akan keamanan data. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga keamanan data dan cara-cara untuk melindungi data pribadi mereka sendiri. Nah, yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar lembaga. Jadi, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam menangani kasus kebocoran data. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangani kasus kebocoran data dengan lebih efektif. Keempat, meningkatkan sanksi hukum. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pemerintah perlu memberikan sanksi hukum yang tegas kepada pihak yang menghimpun, menyimpan, dan mengelola data pribadi masyarakat ketika terjadi pencurian. Hal ini dapat menjadi efektif dalam mencegah terjadinya kebocoran data di masa depan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu meningkatkan sistem keamanan IT. Perusahaan perlu meningkatkan sistem keamanan IT mereka untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan solusi keamanan yang tepat untuk mencegah kehilangan data. Nah, teman-teman, dari keseluruhan kasus perlu adanya upaya yang lebih serius dalam mengatasi kasus kebocoran data di Indonesia. Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan keamanan data dan mencegah kebocoran data di masa depan. Nah, mungkin sekian ya pembahasan kali ini tentang hacker Bjorka yang menggemparkan masyarakat Indonesia pada tahun 2022. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Aku Bayu Seno Haji Solihin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.